Keperluannya sama-sama buat konten kreator, XM5 dan juga Luna Ultra. Kira-kira mana yang pas buat kalian? Selamat datang di channel XM Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen bahas video mending mana bang gitu ya, antara Fujifilm X-M5 yang dimana ini adalah sebuah mirrorless compact yang ditujukan untuk para konten kreator, terutama kalian yang suka vlogging, atau mendingan gua beli Luna Ultra aja, sebuah kamera pocket yang dimana ya ini udah jelas banget ngevlog, udah bener-bener enak, buat konten bener-bener enak, yang dimana mereka berdua juga punya harga yang cukup sama gitu ya. Luna Ultra ini dijual di 14 jutaan, gue nggak tahu harganya berubah apa enggak. Kalau XM5 itu di 13 jutaan tapi masih body only, nah masih ada add-onnya lagi gitu ya. Kalau mau yang langsung juga bisa sebenarnya pakai kitnya, tapi ya di video ini bakal gue bahas mendingan mana antara kedua kameranya, disimak videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai videonya gue pengen sponsorin diri gue sendiri dulu. Kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, dan cepat buat keperluan konten, silahkan cek di bosandiklas.id karena di situ gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm yang instan, easy, cepat, yang satset. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar yang bagus dengan cepat, dengan instan, tapi kalau kalian nggak setting kameranya bakal percuma juga. Langsung cek aja di bosandiklas.id. Dan kalau kalian pengen belajar hal lain juga di bosandiklas.id, di situ juga ada kelas-kelas lainnya, mentor-mentornya juga the best gitu ya. Langsung cek aja di bosandiklas.id karena mumpung harganya masih murah. Oke, langsung masuk ke videonya. Antara Luna Ultra atau Fujifilm X-M5, mana yang lebih enak buat dipakai konten, terutama kayak buat vlogging gitu. Pertama gue bahas fisiknya dulu dari Fujifilm X-M5. Fujifilm X-M5 ini adalah sebuah mirrorless yang punya ukuran super compact menurut gue gitu ya, buat hitungan mirrorless APS-C, yang dimana ukurannya ini bisa lebih kecil dibandingin iPhone yang gue punya, meskipun ya tetap dimensinya tebel, tapi ini adalah kamera yang compact banget dan bakal lebih enak kalau kalian pasangin sama lensa-lensa yang punya ukuran compact juga kayak si SG Image ini. Lo bisa lihat ukurannya ini kecil banget buat sebuah kamera mirrorless. Sedangkan kalau kita ngelirik si Luna Ultra yang udah jelas ini memang purpose-nya dipakai buat untuk keperluan vlogging. Ini adalah kamera pocket dengan ukuran yang kecil aja, ini masih gue pasangin pakai penambahnya gitu ya. Dan keduanya ini bener-bener enak buat dipakai sembari travel. Akan tetapi kalau kita ngomongin soal hal-hal yang bikin simple ketika kita bawa untuk travel, untuk konten gitu ya, untuk vlogging, udah jelas banget Luna Ultra menang. Kenapa demikian? Karena di satu gear kecil ini semuanya ada buat keperluan ngevlog yang bikin lo easy gitu ya, nggak banyak beban pikiran. Contohnya soal memori, memang dia bisa pakai memori micro SD, tapi dia punya memori internal lagi 47 GB, yang dimana itu cukup buat kalian pakai seharian asalkan langsung backup lagi. Kemudian lensa juga di sini udah tersedia, ada dua lensa. Yang biasanya kamera pocket itu kekurangannya dia nggak punya lensa tele, di sini dia punya lensa tele. Jadi kalian punya dua lensa, yang satu wide, yang satu tele. Ini udah paket lengkap. Yang ketiga perihal baterai. Ketika baterainya habis, di sini lo bisa langsung cas aja gitu ya, nggak usah copot-copot baterai. Ngecasnya cepet. Bener-bener simple. Kemudian soal peraudioan juga bener-bener simple, yang dimana lu connect tinggal pairing Bluetooth aja selama mic yang lu pakai itu kompatibel sama si Luna Ultranya ini. Bisa cek aja di webnya langsung. Nah, kalau kita ngelirik ke XM5, dia punya satu keunggulan dibandingkan dengan apa yang tadi udah gue sebutin di Luna Ultra, yaitu adalah perihal lensa. Di interchangeable lens, lo nggak cuma bermain di dua lensa doang. Meskipun tadi gue lupa mention di Luna Ultra itu bisa kalian mainin zoomnya lagi, tapi itu jadinya digital gitu ya, bukan switch lensa, tapi itu udah digital, resolusi pasti berkurang. Tapi kalau di XM5 ini lo bisa gonta-ganti lensa apapun yang lo mau yang lebih gede atau punya ukurannya sama-sama compact, terserah lo. Vokalingnya bisa lebih beragam, tapi kalian harus spend cost duit lagi selain beli bodinya doang. Kemudian perihal baterai, di XM5 ini pakai baterai Fujifilm yang kecil seperti ini. Ini gue bilang kalau kalian penggunanya buat video bakal boros, lo harus punya spare lagi dan balik lagi cost duit lagi. Kemudian untuk memori juga sama, kalian harus spend lagi untuk beli memori buat dipakai di Fujifilm X-M5 yang satu ini. Peraudioan juga sama, di sini dia tidak bisa connect secara Bluetooth, harus pakai receiver lagi, dan itu bikin setupnya jadi nggak sekompak yang kayak gini gitu ya. Tapi plusnya yang gue lupa mention juga di Luna Ultra ini, kalau di sini bisa kalian monitoring pakai headset kabel, sini nggak bisa audio monitoring.
gue lupa tadi bahas. Oke, itu tadi soal aksesorisnya. Sekarang gimana rasa pengoperasiannya, user interface-nya, mana yang lebih ramah buat pemula, buat dipakai langsung konten nge-vlogging nggak pakai mikir. Gue bisa bilang Luna Ultra ini jauh lebih enak. Jika lo pakai Luna Ultra ini mungkin ada beberapa settingan yang mesti lo pelajarin, tapi itu bakal cepet banget. Ketika kalian mau pakai buat konten, bikin vlogging gitu ya, lo pakai autonya aja itu udah bisa bagus. Paling banter atur WB-nya aja kalau nggak mau berubah-ubah shifting yang terlalu parah gitu ya. Atur WB udah kelar, sisanya pakai. Lo pakai autonya aja itu udah bagus. Baik lagi gue bilang. Sementara itu kalau di Fujifilm X-M5 ini adalah sebuah kamera. Dia punya berbagai settingan yang harus kalian pelajarin dibandingin si Luna Ultra ini yang memang straight to the point, penggunanya hanya untuk vlogging. Lo harus belajar ISO, lo harus belajar aperture, lo harus belajar shutter speed-nya. Dan kalau itu nggak diatur, lo pakai auto doang, hasilnya pasti bakal burik. Meskipun si Fujifilm X-M5 ini dia punya film simulation yang bisa bikin hasil gambar instan yang langsung jadi gitu ya. Cek bosan di kelas tadi karena gue udah ngajarin di situ. Tapi baik lagi, itu harus lo atur lagi settingannya kayak tadi shutter, ISO, aperture. Itu kalau nggak diatur lo pakai auto doang bakal burik parah. Ya intinya buat kalian yang pemula belum pernah pegang kamera sama sekali, pengen pakai buat vlogging gitu ya, ketika lo pilih Fujifilm X-M5 ini lo harus banyak explore. Lo manfaatin segala fitur yang ada di kameranya baru kameranya bisa maksimal. Contohnya lagi, apa yang bisa lo maksimalkan di Fujifilm X-M5 ini adalah sebuah custom dialnya. Itu bisa mempercepat kalian buat ngatur settingan, mau pakai foto atau video atau keperluan vlogging yang beda-beda, itu lo bisa aktifin aja nih, ada C1 sampai C4, itu lo bisa atur sendiri. Kalau itu tidak dimaksimalkan, ya kameranya nggak bakal jadi maksimal juga. Tapi kalau si Luna Ultra ini, baik lagi, dia udah straight to the point aja buat dipakai konten. Di sini enggak, itu kalian harus atur-atur lagi. Dan untuk pengalaman penggunaan ketika dibawa-bawa, ya sebenarnya sama-sama enak, tapi ini balik lagi ke preferensi aja karena purpose-nya juga beda. Yang udah jelas ini sebuah kamera pocket yang ditujukan untuk dipakai buat vlogging. Kalau ini adalah sebuah kamera mirrorless yang memang ditujukan untuk konten kreator, tapi tidak cuma buat vlogging doang, tapi kalian bisa pakai buat foto-foto dan segala macamnya. Nah, untuk pemakaian vlogging, meskipun dua-duanya ini ditujukan untuk konten kreator, untuk video gitu ya, tapi kalau dipakai buat vlog, gue bisa bilang ya Luna Ultra juga lebih enak. Karena apa? Built-in gimbal, jelas gitu ya. Lo mau pakai jalan, lo mau pakai sembari lari, ini gambarnya bakal super duper stabil dibandingin Fujifilm X-M5 yang meskipun dia ditujukan untuk konten kreator buat yang vlogging, karena layarnya bisa variangle, lupa gue mention juga gitu ya. Kayak gini gitu kan dipakai buat vlogging, ini bakal ribet banget urusannya kalau lu pakai sembari jalan-jalan. Kenapa begitu bang? Karena dia tidak punya in-body image stabilization. Dia cuma bisa mengandalkan digitalnya doang. Digitalnya masih cukup oke kalau kalian pakai jalan untuk tipis-tipis aja gitu ya. Tapi kalau kalian pakai agak jalan cepet, agak lari, itu gambarnya bakal shaky parah. Belum lagi dengan digitalnya itu ada extra cropping yang membuatnya ya kalau lo pakai lensa contoh 18 nih, pakai normalnya doang, ya memang masih wide. Tapi kalau lo pakai digital stabilisasinya dengan lensa 18 mm ini bakal kena cropping lagi. Nah, kalau kita ngomongin soal hasil kualitas gambar antara keduanya, tadi kan gue banyak pro ke si Luna Ultra gitu kan, kelebihannya kayak banyakan dia dibandingin Fujifilm X-M5. Tapi kalau kita ngomongin hasil gambar, ini tidak bisa bohong. Fujifilm X-M5 ini punya sensor yang lebih gede yaitu APS-C, sementara si Luna Ultra ini cuma di 1 inci untuk lensa utamanya yang wide-nya dan 1/1.3 inci itu untuk lensa telenya, jadi dia sensornya beda. Yang membuatnya Fujifilm X-M5 ini bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus dibandingin sama si Luna Ultra. Apalagi tadi seperti yang gue mention, Fujifilm itu punya andalannya mereka, film simulation yang bisa memberikan gambar yang benar-benar cakep banget instan. Dan di Fujifilm X-M5 ini dari film simulation yang terdahulu sampai yang paling update itu ada, lo bikin gambar yang bagus itu easy banget kalau lo mau belajar pakai kameranya. Tapi bukan berarti Luna Ultra ini jelek hasil gambarnya, enggak, dia udah bagus menurut gua, sangat-sangat proper. Gua udah pernah pakai dia buat keperluan outdoor juga waktu ngambil konten Insta360 yang GO3S Retro Bundling, itu gue pakai Luna Ultra full video buat b-roll di luarnya gitu ya. Kalau A-rollnya nggak pakai kamera, tapi dia bisa menghasilkan gambar yang cakep. Tapi kalau di head to headin ke X-M5 tetap kalah, gue nggak bisa bohong di situ. Dan masih ngomongin soal hasil gambar, ketika dipakai di kondisi low light ini agak sedikit beda cerita, yang dimana Luna Ultra ini bisa unggul untuk menciptakan gambar yang setidaknya itu jelas, terlihat gitu ya, lebih proper, lebih enak ditonton lah gitu kan. Ini lebih unggul karena di sini dia punya mode malamnya namanya Pure Video. Gue udah ngetes juga dia di outdoor, gambarnya bisa cakep banget gitu ya pakai Pure Videonya asli.
Sementara kalau di Fujifilm X-M5 dia nggak punya mode-mode begituan. Kalau kalian mau pakai di outdoor, ya pilihannya ada dua. Yang pertama, gear yang kalian pakai memadai, kayak lensa yang kalian pakai itu punya bukaan yang lebih besar, atau ada lighting pendukung. Atau hal yang kedua adalah settingannya di push lagi, yang dimana itu bakal menurunkan kualitas hasil gambar yang kalian ambil. Jadi gue bisa bilang, ya kalau dipakai low light, ini unggul lah kalau kita ngomongin yang bisa ditonton, enak buat dilihat gitu ya ketika dipakai di kondisi yang kurang cahaya. Dan lanjut lagi, kalau kita ngomongin soal spek videonya, dua-duanya ini punya keunggulannya masing-masing, yang dimana Luna Ultra ini udah bisa 8K, slow-mo-nya ini bisa 4K 120p. Sementara kalau di Fujifilm X-M5, slow motion-nya ini cuma mentok di Full HD aja. Untuk video normalnya mentok di 6,2K doang. Tapi plusnya di sini dia open gate. Manfaatnya apa Bang dengan si X-M5 ini bisa 6.2K open gate? Yang jadinya ketika kalian ngambil di orientasi horizontal, contohnya begini ya, pakai 6.2K open gate-nya itu kalian bisa cropping buat ngatur framing yang kalian inginkan. Contohnya misalkan kalian ngambil horizontal sekali tapi kalian mau pakai buat jadi vertikal juga, itu bisa. Lo tinggal crop vertikal itu tanpa takut harus kehilangan resolusi. Dan kalau misalnya kalian memang ada kebutuhan buat ngambil vertikal pun, ya udah tinggal pakai orientasi vertikal seperti ini aja, kalian bisa memaksimalkan resolusi yang ada. Mau pakai open gate juga bisa, atau kalian mau pakai 4K-nya juga bisa gitu ya. Hasilnya benar-benar bisa cakep. Sementara itu kalau di Luna Ultra, ketika kalian mau pakai vertikalnya, kalau mau manfaatin fitur yang adanya gitu ya, kalau tinggal putar layar seperti ini, tapi untuk resolusinya cuma mentok di 3K doang. Kalau kalian mau pakai 4K-nya atau mau pakai 8K-nya resolusi maksimalnya, lo pakai mode horizontal seperti ini, tapi orientasinya lo pegang kayak gini. Ya, ini baru dia bisa pakai resolusi maksimalnya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita ngomongin soal vlogging buat konten, masih spesifik ke video. Tapi kan gaci, kalau kalian pergi travel keluar, pastinya kalian butuh buat foto-foto juga. Nah, kalau buat foto-foto, ya sudah jelas banget kalau di Fujifilm X-M5 ini bakal menang. Karena ya it's a kamera gitu ya, purpose-nya bisa ambil buat video, bisa juga dipakai buat foto yang proper. Bukan berarti Luna Ultra nggak bisa buat ambil foto, bisa juga buat ambil foto. Tapi di sini kalau mau ngambil hasil foto yang maksimalnya, kalian mau pakai high res-nya yang full resolution-nya, itu dia ada modenya, itu harus kalian ganti dulu. Dan ketika kalian jepret itu ada buffer gitu ya, dia buffering dulu, dan buat ngambil momen itu cukup ganggu buat gua. Tapi kalau kalian ngambil sekali gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau kalian buat ngambil momen pakai Luna Ultra ini buat foto, nggak banget, at least itu buat gua. Nah, kalau buat ngambil momen di X-M5 juga ya udah, lo tinggal ganti continue-nya jadi high gitu ya, lo bisa ngambil momen dengan lebih easy dibandingin pakai Luna Ultra. Paling lo berantem sama autofocusnya Fujifilm aja gitu ya buat ngambil momen yang cepet. Jadi ya intinya mana yang cocok itu tergantung kebutuhan kalian. Gak ada yang lebih oke dari dua-duanya karena memang purpose-nya beda. Meskipun dua-duanya ini diciptakan untuk konten kreator vlogging, tapi di X-M5 ini bisa lebih hybrid penggunaannya. Yang jadinya buat kalian yang pengen lebih berkreasi lebih banyak selain cuma dipakai buat vlogging doang, ya Fujifilm X-M5 ini lebih tepat buat kalian, meskipun kalian harus memikirkan cost-nya lagi. Yang pertama tadi yang udah bilang, lensanya, memorinya, baterainya, itu kalian harus pikirkan lagi. Jadi 13 juta itu gue lupa bodinya apa enggak, tapi enggak cuma itu doang, masih ada add-on-nya lagi. Akan tetapi kalau memang kalian keperluannya hanya memang buat ngambil video aja, vlogging dengan nyaman, setupnya nggak ribet, dengan harga yang dikasih di 14 juta kalau tidak salah itu udah all in, tinggal siap lu pakai aja gitu ya, nggak perlu add-on ini itu. Ya si Luna Ultra ini udah bener-bener pas untuk kalian. Jadi ya, baik lagi, mana yang cocok itu tergantung kebutuhan kalian. Nggak ada yang lebih oke dari dua-duanya, karena memang cara penggunaan menurut gua, meskipun ini dibilang buat konten kreator vlogging, nggak juga. Ya, bisa aja nggak ada, repot gitu kan dipakai buat jalan. Tapi kalau memang kalian pengen penggunaannya itu lebih hybrid, selain buat vlogging ketika travel mau dipakai buat foto juga dan bisa menghasilkan gambar cakep, Fujifilm X-M5 ini lebih cocok buat kalian. Tapi yang perlu diingat adalah tadi cost tambahannya lagi. Lensa kalau mau lebih bervarian kalian harus keluar duit, memorinya juga harus keluar duit, makin tinggi spesifikasinya makin mahal, harga RAM juga lagi mahal, harga storage mahal gitu ya.
Itu kalian harus pikirin. Kemudian buat baterai itu kalian tidak bisa bawa cuma satu spare baterai lagi. Harus beli spare baterai biar bisa lebih awet. Kalau ngecas langsung ke kameranya itu cukup lama. Ya, jadinya bakal ribet setupnya. Tapi kalau memang kalian mau belajar tidak masalah dengan hal tersebut, ya ini cocok buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian memang orang yang nggak mau ribet, keperluannya mostly hanya untuk vlogging aja, foto cuma sekali dua kali doang gitu ya, ini udah enak banget dengan harga yang dikasih. Ini udah all in paket gitu ya, memori ada, lensa 2 biji buat keperluan tele bisa, buat wide juga bisa, baterainya habis tinggal colok cas doang, belum lagi di sini layar bisa lo copot kayak begini gitu kan ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Tapi ya kalau kalian punya pendapat berbeda dari gua, silahkan komentar aja, nggak apa-apa gitu ya. Agak kontra sama pendapat gua juga nggak apa-apa, komentar aja. Kalau ada kritik, saran, masukan dari video ini silahkan komentar juga. Jangan lupa cek di bosandiklas.id kalau kalian pengen belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, dan cepat buat konten. Itu aja videonya. Gua Skavito di belakang kamera Wo. Semoga bisa ngisi waktu kalian. Jangan lupa berkarya.